Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, Bapak Sumaun ingkang mulya, Bapak Fadli, kula mboten ngomong Mas, wis tuku masalah lah. Jenengan kan padha wargane. Sedaya sesepuh bini sepuh, akhinal kiram Pak Kiai Kastur dan sahabat warga yang ada di majelis ini, semoga Allah memberikan barokah dan rahmat sehingga kita bisa hidup dalam liputan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam moga bisa kita tujukan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi wasilah petunjuk sehingga kita memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa malam ini adalah malam tasyakuran, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumaun tadi, bahwa ini tasyakuran. Apa yang dimaksud dengan syukur itu? Syukur itu menggunakan nikmat atau anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk kembali beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Itu namanya syukur. Kados dalu niki jenengan kempal, ada zikir, ada sholawat, ada silaturahmi, berarti nikmat kesehatan ingkang diparingaken dhateng kita itu kita gunakan, kita manfaatkan yang sebenar-benarnya untuk beribadah dan mendekat kepada Allah. Ini namanya syukur. Karena syukur ini penting kangge kita. Semakin syukur, semakin ditambah. Semakin syukur, semakin diberi berkah. Semakin kufur, semakin diazab. Engkang biasa kita pirengaken, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mila kadang-kadang kita niki sehat itu karena kita merasa bahwa nikmat ini benar-benar nikmat, dan nikmat ini tidak terhingga, la tuhsuha, tidak terhingga sama sekali. Nah, sing kita lampahi nopo? Sing kita lampahi jelas harus mendekat. Karena ketika nikmat dan kesenangan itu diberikan kita tidak mendekat, yang terjadi adalah kita durhaka kepada Allah, dan akhirnya Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita harapkan. Dalam sebuah ayat Quran, ya, dzaraballahu qaryatan aminatan mathalan qaryatan aminatan mutmainnatan. Allah memberikan perumpamaan sebuah kelompok. Kelompok itu bisa desa, bisa negara, bisa dusun, bisa RT, bisa kelompok SHTRAT. Qaryatan aminatan, yang aminah, makmur, kemudian damai, bersatu, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farat bi'an umillah, kemudian kufur dengan nikmatnya Allah, fa'adzabuhullahu libasal ju' wal khauf, maka dia diberi kelaparan dan ketakutan. Seperti Timur Tengah. Timur Tengah tidak mau menikmati, ya, mencintai negaranya, akhirnya mereka banyak yang hancur, tidak seperti negara Indonesia. Nah, sampai kan masih cinta NKRI, sampai-sampai kumpul pada bulan Suro yang berasal dari kata Asyura, kemudian bersama-sama bersyukur kepada Allah. Insya Allah setelah ini nikmatnya tambah lebih banyak. Allahumma. Nah,
Sing cobaan niku wau, apa yang harus kita lakukan? Fastaghil bis sabri wal muwafaqah. Walaupun dicoba dengan cara apapun oleh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah sama, sabar dan tetanggenan nang Gusti Allah. Tetanggenan nang Gusti Allah niku artine masuk dicoba dengan apapun, persoalan apapun, niku tetap kita harus sabar, bahwa kita harus memahami bahwa kita itu cobaan itu dari Allah menuju kepada Allah. Nek cara jenengan mungkin ya sangkan paraning dumadi menurut bahasane ngono pik menawa niki kan ingkang sepuh sing sumerep ngerti bahwa sesuatu itu datang dari Allah kembali kepada Allah, sakit dari Allah kembali kepada kita, dari Allah kembali kepada Allah. Niki artine wong biyen ngono sangkan paraning dumadi ku artine ngerti awake kondi balik ning endi. Karena manusia itu sebenarnya dia diibaratkan waribun aw abiru sabil. Manusia itu diibaratkan orang yang masuk ke sebuah kota atau sebuah daerah, dia sebagai orang perantau, artinya dia itu orang asing berjalan, dan orang yang asing yang berjalan mesti akan kembali. Aw abiru sabil, atau dia seorang pejalan kaki. Jadi menungso itu sebenarnya kalau dia sudah dilahirkan, maka dia itu akan menuju ke satu tempat, tapi dia akan kembali. Nek wong biyen kan mau melaku mampir ngombe. Bagaimana kalau dia tidak tahu tempat kembali? Yang jelas maksiat terus. Aku serang-serang balik. Padahal Allah memberikan batasan umur itu adalah kematian, dan kematian itu artinya kembali kepada Allah. Niki artinya bilih kita niki perlu zikir, eling nang Gusti Allah, balik nang Gusti Allah. Mumpun sampai kita niki mikir orang balik nang Gusti Allah mesti mati. Nah, kul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum tsumma turduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Muhammad, katakan kepada mereka, mati yang ditakuti oleh mereka mesti dia akan sampai ke mati itu. Mila, karena batasan-batasan itu sudah dilakukan, yang harus kita lakukan adalah syukur, zikir, sabar, terus melaksanakan perintah. Niku pokok dari syukur. Lempun ngoten, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik, berbudi luhur. Lah berbudi luhur kok ndak baik? Gak bisa. Wong Allah niku ndamel dua hal yang harus disikapi. Pertama adalah baik, yang kedua adalah buruk. Doto sawala podo joyonya itu sesuatu dari Allah itu ada dua. Podo joyonya itu dua, sama-sama kuat antara baik dan buruk. Yang bisa menggiring apa? Yang bisa menggiring adalah hati. Engkang saged ngiring niku hati. Tergantung hatinya. Ya kembali kepada hati. Wong jenengan niki bukan hanya raga tapi jiwa. Kalau saya menilai SH itu dia lebih cenderung pada jiwa. Walaupun raga dengan keindahan tarian-tarian dan jurus itu adalah hal yang sifatnya zahir, dan zahir itu tidak akan bisa bernilai tanpa ada batin. Batin itu apa? Hati. Lek umpamane kok gerakan iku apik tapi hatine gak apik, ya ora iso apik. Artinya yang berjalan itu hanya raganya saja. Arti kalau raganya saja yang berjalan kemudian tanpa ada jiwanya, berarti seperti wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Tapi kalau hatinya baik, raganya juga baik, berarti semua jurus-jurus yang disampaikan, jurus-jurus yang dipelajari itu nanti menyentuh kepada jiwa. Itulah yang dimaksud dengan sebuah makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam konsep tentang idza tamakanatil anwaru fi qalbi, kalau hatinya itu sudah ada cahaya. Nah niki lambangnya kan wonten cahaya niku niki. Hatinya kan bercahaya. Tapi kok umpamane hatine kepengin bercahaya tapi tidak melakukan sesuatu yang baik, ya tidak bercahaya. Makanya kalau sudah masuk ke SH
yang kita pegang betul-betul, hati harus bercahaya. Kalau bercahaya apa yang terjadi? Ya, idza tamakanatil anwaru fi qalbi nataqat jawarih bil birri. Kalau hatinya sudah baik, karena keesaan itu sudah masuk dan terdoktrin dalam hati, nataqat, maka berbicara. Nataqat jawarihu bil birri, maka anggota badan yang kita gerak-gerakkan ini akan menjadi baik. Nek wong atine apik, umpamane kok para salah alumni namanya. Betul alumni yang sudah keluar namanya apa? Warga. Ngeleng kula kok alumni di sekolah. Warga itu kalau sudah baik, maka dengan guru-gurunya dia akan baik. Dalam arti gini, kalau hatinya sudah baik, maka jawarih anggota badannya ikut baik. Wong sing apik iku umpamane nok ngarepe wong sing tuwa dhek ndiluk, ngomongnya apik. Gerak-gerakannya bagus. Gerak-gerakannya itu menjadi gerakan yang sopan santun karena hatinya baik. Tapi nek ana pertanyaan ngeten, Pak, ketokane niku apik, Pak, tapi atine iki miso, Pak. Jangkrik iki kok ana guruku. Tak ngene ae. Berarti itu berarti tidak seimbang antara jiwa dan raga. Berarti belum berhasil. Tapi kalau dalam hatinya sudah ngomong begini, alhamdulillah Pak Guru. Nah, ini artinya jiwa dan raga itu sudah menjadi satu. Itulah yang dimaksud dengan setia kepada hatinya. Kalau sudah setia kepada hatinya, berarti hatinya sudah bercahaya. Kalau hatinya sudah bercahaya, maka semua gerakan badannya ikut bercahaya dan melakukan kebaikan bersama hati yang sudah diberi cahaya oleh Tuhan. Pas, cocok kalih nopo ingkang dipun sampaikan dening Nu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi. Mungkin para pendiri-pendiri dari Hadrati itu mereka belajar dari kitab-kitab besar, tapi tidak disampaikan kitabnya berasal dari mana. Niki yang saya maksud. Yang penting ada asar, ada bekas setelah jadi warga Hadrati menjadi lebih baik, bertahap-tahap, tidak langsung. Karena organisasi itu didasari dengan tekad baik oleh para pendiri untuk membentuk sebuah kepribadian yang baik. Kalau sudah baik, karena doktrinasi keesaan itu, insya Allah panjenengan semua ini akan menjadi warga yang terbentuk dari kebaikan hati dan menjadi manusia terbaik di antara manusia. Allahumma amin. Itu yang paling penting. Terus mikir, jenengan sing warga-warganya kudu mikir loh. Berarti aku ikut ngene. Tapi pun damel pikiran teman-teman. Pokoknya sing penting dilakoni opo sing pernah disampaikan oleh para guru-guru. Para guru-guru itu adalah wasilah ilmu. Pun sampai Anda tidak bisa jadi baik dalam S1 kalau tidak ada guru. Maka guru itu penting sebagai lantaran ilmu kita. Dari Allah melalui Rasulullah sampai kepada guru, sampai kepada kita. Insya Allah akan menjadi barokah hidup. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menika ingkang sekula sampai akan menawi kok wonten perkawis ingkang boten nyekecakaken, kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Langsung pan berpadu. Doa nggih. Nggih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min hudayil dhalalah bi janabikal mustafa rasul murtada tahhir qulubana min kulli wasfi ba'idun am musyahadatika wa mahabbatika wa min ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.